Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama, yuk kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Membunuhnya bukanlah tugas yang bisa dilakukan begitu saja. Dia harus membuat Daois tanda mimpi dan murid-muridnya mengerti bahwa dia adalah target yang sangat berbahaya. Kalau tidak, mereka tidak akan belajar dari kesalahan mereka dan memperlakukannya seperti buah kesemak lembut yang mudah diremas, yang bukan hal yang ingin dia lihat. Shadow Carving tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Chen. Di matanya, apapun alasannya, pilihan Yang Chen terlalu gila. Periode integrasi, memburu tahap demigod. Pasti ada kesalahan. Karena khawatir, Shadow Carving dengan hati-hati bertanya, Tuan Muda, apakah Anda yakin ingin memburu salah satu dari dua orang ini? Tentu saja, kamu bisa kembali dulu. Yang Chen melambaikan tangannya, tidak berniat membiarkan Shadow Carving ikut campur. Kekuatan Shadow Carving tidak cukup untuk membantunya mengalahkan salah satu dari kedua pria itu, tetapi hanya akan menjatuhkannya. Tanpa bantuannya, Shadow Carving sangat bahagia. Ia segera kembali ke Menara Dewa Iblis tanpa ragu. Yang Chen secara alami tahu apa yang dipikirkan Shadow Carving, tetapi dia tidak mencari celah. Dia kemudian memfokuskan pandangannya ke arah Yu Zhenguang baru saja pergi dan mengejarnya. Pada saat ini, Yu Zhenguang tengah bersemangat mengejar sesuatu, tetapi yang membuatnya patah semangat adalah karena target kejarannya bukanlah Yang Chen, melainkan dua binatang iblis tingkat piring roh. Melihat ada yang mengejar, kedua binatang iblis tingkat Spirit Plate itu langsung berlari menyelamatkan diri. Karena Yu Zhenguang telah menyusul, ia tak berniat membiarkan kedua binatang iblis itu lolos tanpa cedera. Ia mendengus dingin dan, setelah sedikit usaha, berhasil menyusul kedua binatang iblis tahap piring roh itu. Melihat Yu Zhenguang mengejar, kedua binatang iblis tingkat Spirit Plate itu sangat ketakutan hingga tubuh mereka lemas. Mereka segera memohon belas kasihan, Tuan, tolong ampuni nyawa kami. Kami akan melayani Anda, menjadi budak iblis Anda, apapun, asalkan Anda mengampuni nyawa kami. Jadi budak iblisku. Sayang sekali, kalian bawahan Yang Chen. Mustahil menjadi budak iblisku. Memikirkan budak iblis, Yu Zhenguang meratapi kehilangannya, tetapi tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan tingkat kekuatannya, membunuh dua binatang iblis tahap lempeng roh bukanlah apa-apa. Setelah membunuh dua monster iblis tahap pelat roh, Yu Zhenguang melepaskan jiwanya dan berkata dengan kejam, sungguh sial aku tidak menemukan keberadaan Yang Chen. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak senior kedua sekarang. Dia tentu saja ingin menemukan Yang Chen dan membunuhnya. Karena dia tidak dapat menemukan sasaran utamanya, dia berencana untuk berbalik dan menuju ke arah lain. Namun, tepat saat ia berbalik, Yu Zhenguang tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup. Saat ia bereaksi, dua raksasa petir muncul di kejauhan. Berikutnya, dua raksasa petir yang menghunus pedang petir melepaskan hujan guntur dan kilat dari kejauhan. Kekuatan itu sungguh mengerikan, tak lain dan tak bukan adalah jurus turunnya Dewa Petir milik Yang Chen. Itu gerakan Yang Chen. Gila, kok bisa Yang Chen ada di sini? Yu Zhenguang terkejut dan tak habis pikir. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke turunnya Dewa Petir. Namun, saat sinarnya muncul, cahaya keemasan dan pedang emas besar menghantam dari atas, langsung menghancurkan sinar cahayanya dalam prosesnya. Yu Zhenguang mengumpat dalam hati, tidak menyangka satu hal akan berujung pada hal lain, setiap gerakannya sudah diperhitungkan oleh Yang Chen. Kini setelah sinar cahayanya hancur, ia tak punya pilihan selain menghadapi turunnya Dewa Petir. Ia tak kuasa menahan diri untuk mundur. Tepat saat ia hendak berbalik, sebuah gunung ungu raksasa menghantamnya dari langit, menghantamnya dengan keras. Diiringi dengan turunnya Dewa Petir, tabrakan dahsyat pun terjadi, memenuhi sekelilingnya dengan kepulan asap serigala. Pada saat ini, Yang Chen berangsur-angsur muncul dari tempat kejadian, memperlihatkan penampilannya. Namun, tidak ada kegembiraan di wajah Yang Chen, karena dari asap serigala, Yu Zhenguang terbang keluar seperti bola meriam. Ini adalah Yu Zhenguang. Yu Zhenguang dikelilingi oleh sinar cahaya redup yang melindungi tubuhnya, dan dia tidak mengalami cedera yang berarti. Jelas bahwa alasan dia bertahan hidup di bawah tekanan turunnya Dewa Petir dan Gunung Ungu pada akhirnya adalah karena ini. Tentu saja, sinar cahaya ini sepertinya menghabiskan kekuatan dewa, membuat Yu Zhenguang terengah-engah, tidak bisa tenang. Melihat penampilan Yu Zhenguang, Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan dingin, karena kakak Yu sangat ingin aku keluar, aku akan keluar. Namun, sepertinya kakak Yu tidak terlalu ramah. Mendengar ini, Yu Zhenguang menjadi semakin marah. Ia menggertakkan giginya dan berkata, Yang Chen, bagaimana kau bisa muncul di sini? Diam dan tak terlihat, rasanya tak masuk akal. Jika Yang Chen memang berlari sedari tadi, seharusnya ia bisa mendeteksinya. Tapi sepertinya Yang Chen sudah lama bersembunyi di sini. Namun, jika Yang Chen memiliki kecepatan seperti itu, ia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Tak perlu bermain petak umpet seperti ini dengan mereka. Bagaimanapun, kemunculan Yang Chen pada saat ini memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman.
Namun tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Apa yang dimiliki Yang Chen untuk melawannya? Pada saat ini, dia berkata dengan dingin, Yang Chen, aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk muncul di hadapanku, tetapi karena kamu sudah keluar, sebaiknya kamu tinggalkan hidupmu di sini. Benarkah? Aku penasaran apa yang akan dilakukan saudara Yu untuk merenggut nyawaku. Ekspresi Yang Chen berubah dingin, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Melihat percakapan telah mencapai titik ini, Yang Chen segera mengambil inisiatif. Dalam sekejap, ia memanggil dua raksasa petir sekali lagi, menyerang Yu Zhenguang dari dua arah. Yu Zhenguang meraung dan hendak melepaskan sinar cahayanya untuk menghancurkan dua raksasa petir. Akan tetapi, tebasan angin emas Yang Chen yang terkendali berubah menjadi pedang emas raksasa dari langit, mengawasi dengan saksama pergerakan Yu Zhenguang dan menyegel tindakannya dengan erat. Yu Zhenguang meraung marah, benar-benar murka oleh tebasan angin emas. Dia, seorang demigod stage yang bermartabat, sebenarnya sedang ditekan oleh Yang Chen sampai-sampai dia tidak bisa menggunakan jurusnya. Jika ini sampai terbongkar, bukankah itu akan jadi lelucon? Yu Zhenguang tak bisa lagi menyembunyikan keahliannya, dan dengan ganas melepaskan kekuatan ilahinya. Cahaya di sekitarnya berubah menjadi kepalan raksasa, berukuran sekitar 100 zang, cukup kuat untuk menghancurkan gunung dan meretakkan bumi. Kedua raksasa petir yang mendekat langsung hancur tak berbekas. Kekuatan ilahi. Hati Yang Chen bergetar, dan dia dengan cepat mundur. Yang Chen, kemana kau lari? Yu Zhenguang melepaskan kekuatan sucinya, kondisinya berubah, dan matanya berubah menjadi merah darah. Kekuatan ilahi ini tak terhentikan, bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh truki biasa. Yang Chen tahu dia bukan tandingannya dan tentu saja ingin menghindari keunggulannya terlebih dahulu. Namun, tangan cahaya Yu Zhenguang sangat tajam, langsung menembus lapisan rintangan dan mengejar Yang Chen. Kekuatan dewa bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, dan bahkan Yang Chen takut akan hal itu. Dia telah menderita karena kekuatan ini di tahun-tahun awalnya. Namun, dia berani muncul di sini dan menargetkan Yu Zhenguang, tetapi bukan tanpa persiapan. Sedangkan untuk Lu Changkong, dia mungkin hanya memiliki peluang 30% atau 50%, tetapi untuk Yu Zhenguang, dia merasa cukup percaya diri. Dia punya cara untuk menghadapi kekuatan suci ini. Saat ini, tinju 100 zang tampak mengejarnya dari kejauhan dengan sikap meremehkan, seolah-olah dapat menghancurkan musuhnya begitu muncul. Namun tinju cahaya ini juga sangat cepat, mewarisi kelincahan cahaya, dan dalam sekejap, ia hampir mengejar Yang Chen, siap untuk menghancurkannya di tangannya. Namun, Yang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Pada saat tinju cahaya hendak mengejarnya, tombak dewa pembantaian langsung muncul di tangannya dan melesat keluar. Terserah padamu, tombak dewa pembantai. Yang Chen menggertakkan giginya. Saat tombak dewa pembantai menebas, tombak itu langsung berhadapan dengan tinju kekuatan ilahi. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan, menciptakan kekuatan yang tak tertahankan. Kekuatan ini perlahan-lahan membubung ke angkasa, menyebabkan ruang bergetar hebat. Apa? Yu Zhenguang, yang awalnya tenang, tiba-tiba merasa terkejut. Karena dia bisa mendeteksi bahwa tinju kekuatan ilahinya tidak hanya gagal membunuh Yang Chen, tetapi sebaliknya, ada tanda-tanda samar telah patah. Itu bukan sekedar tanda samar, tetapi benar-benar rusak. Tinju kekuatan ilahinya tampaknya telah mencapai batasnya, dan langsung hancur berkeping-keping, melenyapkan semua pecahannya. Segera setelah itu, garis-garis hitam paralel pada tombak Yang Chen melesat ke arah Yu Zhenguang, membuatnya merasakan kulit kepalanya kesemutan. Hancurkan untukku. Yu Zhenguang sekali lagi mengubah kekuatan sucinya menjadi telapak tangan yang dibentuk oleh sinar cahaya dan menamparnya ke garis-garis paralel hitam, nyaris tidak berhasil menghancurkan garis-garis paralel hitam itu. Namun kini, ia terengah-engah dan bermandikan keringat, cahaya yang melindungi tubuhnya pun telah meredup. Tak sulit untuk menilai bahwa tak banyak lagi kekuatan suci yang tersisa dalam dirinya. Yang Chen muncul di udara, menatap Yu Zhenguang saat ini dengan ekspresi dingin. Dia benar-benar tidak menyangka kalau awalnya dia mengira tombak dewa pembantai miliknya paling banter hanya sebanding dengan tinju kekuatan ilahi milik Yu Zhenguang. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa tombak dewa pembantai begitu ulet sehingga benar-benar memenangkan kontes di bawah koordinasinya? Yang Chen berkata perlahan, Yu Zhenguang, hanya ini yang kau miliki. Sepertinya kau tidak punya banyak kekuatan suci yang tersisa. Yang Chen, jangan berpura-pura. Senjata sucimu memang kuat, tapi pasti ada batasnya dan tidak bisa digunakan terlalu sering. Kata Yu Zhenguang dengan galak. Mulut Yang Chen mengerut, seolah mendengar lelucon lucu, begitukah? Baiklah, mari kita coba. Apakah Yu Zhenguang benar-benar berpikir dia tidak bisa menggunakan tombak dewa pembantai lagi? Tentu saja, Yang Chen tidak keberatan menunjukkan sedikit rasa itu kepada pihak lain. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia meraih tombak dewa pembantai dan langsung menusukkannya. Tusukan ini membuat Yu Zhenguang ketakutan setengah mati, dan dia bahkan merasa ingin menangis. Kau, Yu Zhenguang awalnya ingin mengambil risiko. Ia berpikir bahwa kemungkinan Yang Chen menggunakan tombak itu lagi tidak terlalu tinggi.
Namun, siapa yang tahu bahwa penilaiannya sangat salah? Kini serangan tombak lainnya telah turun, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, berguling ke bawah dengan momentum sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak dapat menghindarinya jika dia mau, dan harus menggunakan sisa kekuatan sucinya untuk menahannya. Setelah beberapa cahaya dilepaskan, dia tersadar, dan kekuatan tombak Dewa Pembantai telah lenyap. Namun, Yu Zhenguang terengah-engah, penuh luka, dan cahaya pelindung kekuatan ilahi di sekelilingnya telah lenyap sepenuhnya. Jelas, dia telah menghabiskan kekuatan ilahinya dengan bersih dan hampir tidak ada yang tersisa. Tanpa kekuatan suci, Yu Zhenguang mundur ketakutan ketika melihat Yang Chen lagi. Lagi pula, ia pernah dipaksa ke level ini ketika masih memiliki kekuatan suci, jadi bagaimana ia bisa melawan Yang Chen tampaknya? Kamu seharusnya sudah kehabisan kekuatan ilahi sekarang, kan? Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Hati Yu Zhenguang bergetar, dan tanpa sepatah kata pun, dia melakukan gerakan yang mengejutkan. Dia berbalik dan berlari. Yang Chen tidak menyangka bahwa Yu Zhenguang, seorang pembangkit tenaga listrik tahap demigod, akan melarikan diri seperti itu. Hal itu membuat Yang Chen langsung membuang menara Dewa Iblis dan mengejarnya. Namun, kecepatan Yu Zhenguang ternyata secepat kilat, dan dalam sekejap mata, ia telah melarikan diri sejauh itu sehingga bahkan Yang Chen tidak dapat mengejarnya dengan teknik gerakan petirnya. Apa? Yang Chen menyipitkan matanya, tidak percaya. Dia segera membuat penilaian bahwa Yu Zhenguang, sebagai murid elit dari Sekte Xuandao, tentu saja memiliki senjata ilahi. Senjata ilahinya seharusnya adalah sepasang sepatu bot yang dikenakannya, yang membuat tubuhnya seringan burung layang-layang dan beberapa kali lebih cepat daripada pembangkit tenaga listrik tahap demigod biasa. Sekarang dia sangat ingin melarikan diri, tentu saja lebih sulit untuk mengejarnya. Namun, Yang Chen sudah siap. Tepat ketika Yu Zhenguang berlari jauh dan bahkan mengira telah melepaskan Yang Chen, tiba-tiba, sesosok raksasa muncul, menghalangi jalan Yu Zhenguang. Sosok sebesar ini hampir membuat mata Yu Zhenguang terbelalak. Karena itu, luar biasanya, adalah naga sejati. Kemunculan naga sejati sebesar itu di hadapan Yu Zhenguang begitu mengejutkan hingga ia tak bisa berkata-kata. Saking terkejutnya, naga sejati itu membuka mulutnya, menyemburkan api yang melahap Yu Zhenguang dengan keras. Yu Zhenguang tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, dan saat api menghujaninya, tubuhnya berubah menjadi hitam dan hangus, membuatnya terengah-engah. Jin Zhao, cepat kembali, kata Yang Chen, terkejut melihat Yu Zhenguang langsung takluk oleh serangan api Jin Zhao. Meskipun Jin Zhao hanya berada di tahap Jin Zun, seharusnya sulit baginya untuk melawan seorang ahli tahap demigod, bahkan yang tidak memiliki kekuatan ilahi. Yang Chen memanggilnya dengan maksud agar dia membantunya mencegat Yu Zhenguang untuk sementara. Namun siapa sangka Jin Zhao langsung menghajar Yu Zhenguang hingga setengah mati dan menangkapnya. Yang Chen tak kuasa menahan tawa dan desahan di saat yang bersamaan. Ia merasa api ilahi bawaan Jin Zhao benar-benar tak tertandingi. Tanpa melihat kultivasinya, apinya beberapa kali lebih kuat daripada api bawaannya. Itulah sebabnya dia semakin enggan mengungkap Jin Zhao di hadapan orang lain. Jin Zhao tahu niat baik Yang Chen dan segera mundur ke menara Dewa Iblis. Kemudian, di bawah kendali Yang Chen, ia pun segera kembali. Dalam sekejap mata, Yang Chen tiba di depan Yu Zhenguang yang pingsan. Dia sudah merasakan Qi datang dari kejauhan, jadi tanpa berkata apa-apa lagi, tangannya diliputi petir dan dia langsung menembus tubuh Yu Zhenguang. Beraninya kau, suara Lu Changkong datang dari jauh. Akan tetapi, sudah terlambat, karena Yang Chen sudah membunuh Yu Zhenguang di tempat. Yang Chen, beraninya kau membunuh muridku, aku akan membunuhmu. Lu Changkong meraung marah. Yang Chen tertawa terbahak-bahak dan bahkan tidak melirik mayat Yu Zhenguang. Ia tertawa dan berkata, Lu Changkong, berhentilah bicara seperti anak kecil yang naif. Bukankah niat awalmu memang untuk membunuhku? Ketika kata-katanya selesai, dia melompat ke udara dan menghilang di kejauhan. Tepat saat Yang Chen pergi, Lu Changkong muncul, menatap mayat adik laki-lakinya dengan amarah yang membuncah di dalam hatinya. Dia tidak marah atas kematian adik laki-lakinya, tetapi marah karena dia dan Yu Zhenguang gagal menangkap Yang Chen. Hukuman macam apa yang akan mereka hadapi saat kembali? Mengetahui adik laki-lakinya telah meninggal, mustahil baginya untuk kembali tanpa cedera. Dengan ini, Lu Changkong meraung, Yang Chen, kemana kamu akan melarikan diri? Hahaha, kalau berani mengejarku, ayolah. Suara Yang Chen bergema dari kejauhan. Mendengar provokasi Yang Chen, Lu Changkong hampir meluapkan amarahnya dan mengejarnya, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia akhirnya mengurungkan niatnya. Adik laki-lakinya telah tewas dalam pertempuran dengan Yang Chen. Bahkan jika dia dapat mengalahkan Yang Chen, dapatkah dia membunuhnya? Pada saat itu, dia mungkin telah menempatkan dirinya dalam bahaya, yang bukan merupakan hal yang diinginkannya. Meskipun dia akan dihukum setelah kembali, itu jauh lebih baik daripada mengambil risiko untuk melawan Yang Chen. Setelah berpikir sejenak, Lu Changkong sepenuhnya mengurungkan niatnya untuk mengejar Yang Chen dan memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan Yang Chen, bohong kalau bilang dia tidak khawatir.
Dia bisa menghadapi satu lawan di tahap demigod, tapi menghadapi dua lawan sekaligus jauh lebih sulit. Kuncinya adalah kekuatan Lu Changkong jauh lebih besar daripada Yu Zhenguang, dan dia juga memiliki senjata ilahi yang istimewa. Jika mereka bertarung, peluang kemenangan Yang Chen akan tipis, mengingat dia tidak berada di masa jayanya. Untungnya, Lu Changkong tidak melihat pertarungan antara Yang Chen dan Yu Zhenguang, dan karena kata-kata Yang Chen tadi, Lu Changkong tidak berani mengejarnya. Lu Changkong ini tampaknya juga seorang pengecut. Yang Chen mengambil keputusan dan terus melarikan diri. Dalam perjalanan pulang, Lu Changkong memang menyerah mengejarnya, membuat Yang Chen bisa bernapas lega. Namun, ia tidak sepenuhnya lengah. Setelah tiba di sebuah kota kecil, ia kembali menyamar dan kembali ke Sekte Suandao. Dan 10 hari kemudian, Yang Chen telah tiba di kaki gunung Sekte Suandao. Sekarang, dia telah kembali ke wujud aslinya, dan begitu dia tiba di kaki gunung, murid-murid sekte luar menyambutnya. Bolehkah aku bertanya apakah kau seorang murid dalam? Para murid sekte luar bertanya dengan hormat, jika kau ingin naik gunung, silakan tunjukkan tokenmu. Yang Chen tidak ragu-ragu dan mengeluarkan token murid inti miliknya. Ketika para murid melihat token intinya, mereka semua tercengang. Murid batin memang umum, tetapi murid inti sangat langka. Terutama para wanita, tatapan mereka ke wajah Yang Chen dipenuhi dengan kekaguman dan kecemburuan, ingin memulai percakapan. Namun Yang Chen tidak berniat basa-basi lagi, dan bertanya, apakah kamu sudah selesai memeriksa? Kami sudah selesai memeriksa, silakan lanjutkan, saudara senior. Para murid tidak berani menunda, dan segera menyerahkan token kembali ke Yang Chen. Mengambil token, Yang Chen melanjutkan perjalanan ke Sekte Suandao. Tak lama kemudian, ia kembali ke bagian dalam sekte, dan kali ini ia muncul di Aula Skyreach. Tidak peduli apapun, dia harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Masih banyak orang di Aula Skyreach, tetapi Yang Chen sudah sangat familiar dengan tempat itu. Ia pergi ke tempat para murid inti menerima tugas, tetapi tanpa diduga, ia bertemu dengan dua wajah yang familiar. Mereka adalah sepasang kakak beradik, tak lain dan tak bukan adalah Zhan Hongyan dan Zhan Hongbo, yang pernah ditemuinya terakhir kali saat menerima tugas. Zhan Hongyan dan Zhan Hongbo saat itu sedang menyerahkan tugas mereka yang telah selesai, dan terlihat jelas bahwa mereka memiliki kepala kera raksasa yang terpenggal, tergantung di udara di dekat mereka. Penatua Feng, yang bertanggung jawab atas penyerahan tugas, menatap kepala kera yang terpenggal itu dengan takjub, haha, harus kuakui, kalian berdua saudara kandung cukup hebat, benar-benar berhasil mengalahkan kera raksasa gunung ini. Zhan Hongyan menjawab dengan arogan, kera raksasa gunung mungkin merepotkan, tetapi dengan kerjasama kakakku dan aku, tidak sulit untuk mengalahkannya. Tetua Feng, tolong beri kami poin kontribusi, setengah untuk masing-masing dari kami. Berikan tokenmu padaku, kata Tetua Feng. Zhan Hongyan dan Zhan Hongbo mengeluarkan plat misi mereka sendiri. Penatua Feng tidak tahu trik apa yang ia gunakan pada lempengan misi, tetapi setelah beberapa saat, angka-angka di lempengan itu berubah. Masing-masing menjadi 672 dan 534, yang jelas merupakan poin kontribusi mereka. Melihat poin di tangan, kedua mata mereka berbinar. Mereka tahu bahwa poin kontribusi adalah segalanya di dalam sekte. Saat mereka berbalik dengan ekspresi gembira, mereka bertabrakan dengan Yang Chen. Mungkin karena kegirangan, Zhan Hongyan mencibir, yo, lihat siapa dia murid inti yang baru dipromosikan dan jenius luar biasa dari sekte kita, Yang Chen. Kudengar kau mengambil tugas tingkat ke-9, tapi sepertinya kau kembali dengan sangat cepat. Apa kau gagal dalam tugas tingkat ke-9-mu? Zhan Hongbo tertawa terbahak-bahak, kembali dalam waktu kurang dari sebulan, jelas dia gagal dalam tugasnya. Dia menerima misi untuk memburu murid-murid gerbang api penyucian, yang biasanya membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan untuk diselesaikan di level terendah. Ditambah waktu perjalanan, mereka biasanya kembali dalam 3 bulan, atau paling cepat 2,5 bulan. Yang Chen menjawab dengan santai, apakah aku menyelesaikan tugasku atau tidak, sepertinya tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Bisakah kalian memberi jalan dan membiarkanku lewat? Zhan Hongyan dan Zhan Hongbo tidak benar-benar menghalanginya, bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak berani menimbulkan masalah di Skyreach Hall. Tentu saja, meskipun mereka memberi jalan, senyum mengejek mereka tak pudar. Mereka terus mengejek dari samping, seolah-olah sedang menyaksikan lelucon yang sedang berlangsung. Yang Chen tetap tenang dan berdiri di depan Penatua Feng. Penatua Feng menatap Yang Chen sambil menyeringai, seolah-olah berpikir bahwa dia juga telah gagal dalam tugas itu. Teman muda Yang Chen, apakah kamu di sini untuk menyerah pada tugasmu? Namun, izinkan aku mengingatkanmu sebelumnya bahwa menyerah pada tugas akan mengurangi poin kontribusi. Mengetahui bahwa Penatua Feng bukanlah orang baik, Yang Chen langsung ke intinya dan mengeluarkan semua token yang telah diperolehnya dari gerbang api penyucian. Penatua Feng, ini adalah token dari gerbang api penyucian. Anda seharusnya tahu apa itu. Mohon verifikasi, kata Yang Chen. Melihat lebih dari 20 token dilempar oleh Yang Chen, Zhan Hongyan dan Zhan Hongbo terkejut.
Mereka mengira ini hanyalah token dari murid gerbang api penyucian tingkat rendah. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak? Mereka berniat mengejek Yang Chen atas hal ini. Namun siapa sangka bahwa semua token yang diambil Yang Chen berasal dari murid dalam gerbang api penyucian. Terlebih lagi, yang paling mencolok di antara mereka tertulis "Core" di atasnya. Penatua Feng juga tercengang. Awalnya ia mengira tugas Yang Chen sebagian besar akan gagal. Tapi sekarang, dengan semua token ini, dengan semua token dari murid-murid gerbang api penyucian ini, jelaslah bahwa Yang Chen telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Penatua Feng, bisakah kau memberiku poin kontribusiku sekarang? Yang Chen bertanya dengan nada bingung. Tuan Feng tentu tidak dapat menerima bahwa masalah bocah nakal seperti Yang Chen dapat menyelesaikan tugas peringkat 9, tetapi dia tetap harus memberinya poin kontribusi. Dia tidak hanya harus memberikannya, tetapi sikapnya terhadap Yang Chen juga harus berubah drastis. Mereka tahu bahwa di dalam Sekte Xuandao, poin kontribusi dapat melakukan banyak hal. Jika Yang Chen memiliki banyak poin kontribusi, ia dapat memberikannya kepada para ahli tahap Dewa Sejati atau bahkan ahli tingkat Tao. Tidak akan ada yang bisa dilakukan oleh Master Feng. Perlu dicatat bahwa tugas setelah mencapai tahap Dewa Sejati sama sekali berbeda dengan tugas sebelum mencapai tahap Dewa Sejati. Seperti Guru Feng yang memberikan sumbangan, mungkin tidak sebanyak Yang Chen. Dia segera mengambil token misi Yang Chen dan mengendalikannya. Kemudian, angka pada token misi berubah dari 0 menjadi 965. Tuan Muda Yang, ini poin kontribusi Anda. Tuan Feng berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apakah Anda ingin menukarkan sisa token gerbang api penyucian dengan poin kontribusi. Oh. Apa yang tersisa bisa ditukar juga? Tanya Yang Chen heran. Tuan muda yang bisa menerima tugas gerbang api penyucian di level lain. Hanya beberapa token yang bisa ditukar dengan poin kontribusi. Selama Anda punya cukup token, semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak yang bisa Anda tukarkan, kata Tuan Feng sambil tersenyum menyanjung, jelas-jelas berusaha mengambil hati. Meskipun dia adalah seorang ahli tingkat Dewa Sejati akhir, dia tahu bahwa di Sekte Xuandao, statusnya mungkin tidak lebih tinggi dari murid inti kecuali dia mencapai kesempurnaan agung tingkat Dewa Sejati. Yang Chen mengerti niat Tuan Feng untuk memenangkan hatinya. Meskipun merasa jijik, ia tidak menghentikannya. Dia kemudian menukar token yang tersisa satu per satu dengan poin kontribusi. 20 token tersebut merupakan sejumlah poin kontribusi yang cukup besar, yang jika ditotal jumlahnya mencapai lebih dari 1.300 setelah penukaran. Jumlah yang demikian membuat banyak murid dalam yang menyaksikan merasa iri. Konon, tugas tingkat tinggi mudah mendapatkan poin, tetapi memang benar. Yang Chen menyelesaikan tugas yang membutuhkan waktu 10 atau bahkan puluhan tahun untuk diselesaikan dalam satu perjalanan. Terima kasih, Tuan Feng, kata Yang Chen sopan, lalu bangkit dan bersiap untuk pergi. Guru Feng sangat sopan dan bangkit untuk mengantarnya pergi. Saat Yang Chen berbalik, dia melihat Zhan Hongyan dan Zhan Hongbo, keduanya tercengang. Setelah bertukar pandang dengan keduanya, Zhan Hongyan dan Zhan Hongbo yang tadinya sombong tidak tahu harus berkata apa. Awalnya mereka mengira Yang Chen datang ke sini untuk menyerah, jadi mereka mengejeknya. Namun, pada akhirnya, mereka menemukan bahwa Yang Chen tidak menyerah, melainkan menyelesaikannya sekaligus dan mendapatkan lebih dari 1000 poin kontribusi. Jika ini tersebar, pasti akan menggemparkan hati banyak orang. Kuncinya bukanlah titik-titik ini, tetapi kekuatan Yang Chen. Tuan Muda Yang, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Mohon tunggu sebentar, Zhan Hongyan menampakkan senyum terbaiknya. Sayangnya, penampilannya polos, dan Yang Chen tidak tertarik. Dia berkata perlahan, tidak perlu. Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Hitam dan putih, saya yakin saya masih bisa membedakannya dengan jelas. Setelah mengatakan itu, Yang Chen pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Zhan Hongbo menggertakkan giginya karena marah, kakak, anak ini terlalu sombong. Dia benar-benar merasa dirinya hebat. Diam, Zhan Hongyan menegurnya dengan cemas. Kakak, kenapa kamu memarahiku? Zhan Hongbo agak bingung. Zhan Hongyan menggelengkan kepalanya dan mendesah, kita mengacau dengan memprovokasi Yang Chen. Kita pikir dia hanya pendatang baru yang sedikit lebih baik. Tapi siapa yang mengira dia akan begitu cakap? Murid inti gerbang api penyucian, lebih dari 20 token, tahukah kalian apa artinya? Itu berarti bahwa selama misinya, Yang Chen membunuh lebih dari 20 ahli gerbang api penyucian tahap Spirit Plate dan seorang elit periode integrasi sekaligus. Bisakah kita melakukannya? Mendengar ini, Zhan Hongbo menarik napas dalam-dalam, lalu menyadari sesuatu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Hati Zhan Hongbo menegang. Berusahalah semampu kita untuk meminta maaf padanya, desah Zhan Hongyan pelan. Jadi, setelah menyelesaikan tugasnya, Yang Chen kembali ke rumahnya. Sekembalinya ke kediamannya, ia bertemu dengan pembantunya, Gulius Hui. Namun, tidak seperti saat ia pergi, kini ada 2 pembantu, bukan satu saat ia kembali. Pelayan baru lainnya tidak lain adalah Zhang He dari divisi ke-7, yang pernah ditemuinya sebelumnya.
Zhang He telah menyelamatkan hidupnya, dan meskipun Yang Chen tidak mengatakan dia berterima kasih, dia tidak akan pernah melupakan seseorang yang menyelamatkannya. Ketika dia kembali, Gulius Hui buru-buru berkata, "Selamat datang kembali, Tuan Muda." Zhang He pun buru-buru berkata, "Selamat datang kembali, Tuan Muda." Saudara Zhang He, apakah semuanya berjalan baik di kediamanku? Yang Chen bertanya sambil tersenyum. Zhang He agak terkekang dan canggung. Lagi pula, orang yang ia selamatkan begitu saja, bahkan ia pikir hanya seorang pelayan, kini telah menjadi murid inti Sekte Xuandao yang tak terjangkau. Namun, karena merasa Yang Chen tidak melupakannya, Zhang He dengan penuh syukur berkata, "Tuan Muda Yang, Anda adalah penyelamat saya. Saya selalu bermimpi bergabung dengan Sekte Xuandao, meskipun hanya sebagai tukang, saya akan merasa puas. Sayangnya, untuk tempat seperti Sekte Xuandao, bahkan orang seperti saya pun tidak akan bisa masuk sebagai tukang jika bukan karena bantuan Anda. Saya akan menangani semua yang Anda perintahkan." "Haha, selama kau berpikir begitu, itu bagus. Kalau begitu, aku serahkan urusan sepele di mansion ini pada kalian berdua. Namun, di hari-hari biasa, kau harus mendengarkan Gulius Hui, dia jauh lebih berpengalaman daripada kau," kata Yang Chen. "Baik, Tuan Muda," Zhang He segera menurut. Yang Chen memberi mereka instruksi sebentar sebelum kembali ke kamarnya. Gulius Hui tidak banyak bicara, hanya menatap Yang Chen dengan sepasang mata. Baginya, hanya melihat punggung Yang Chen saja sudah cukup. Setelah kembali, hati Yang Chen yang gelisah belum juga tenang. Dia telah berjanji pada Ling Xiu untuk membantunya memecahkan krisis keluarga Ling, dan dia harus memenuhi janji ini. Ling Xiu pasti menunggunya di rumah Ling. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan benar, dia akan mengecewakannya. Namun, bagaimana menyelesaikan masalah ini merupakan pertanyaan yang sulit baginya. Dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi. Yang Chen sekarang ragu-ragu di tempat. Bagaimana dia bisa membantu keluarga Ling menyelesaikan masalah ini? Meskipun identitasnya sebagai murid inti bergengsi, dia tidak memiliki kekuatan nyata. Ketika dia awalnya setuju pada Ling Xiu, itu murni karena dia melihat Ling Xiu menangis terus-menerus dan tidak dapat menahan diri untuk menyerah. Sekarang sudah terlambat untuk mengubah pikirannya bahkan jika dia menginginkannya. Yang Chen menggelengkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, lalu bergumam pada dirinya sendiri, "Pada titik ini, aku hanya bisa mengerahkan segenap tenagaku, mengubah kebohonganku menjadi kebenaran." Dia telah menyebut Fu Feng Daois sebagai gurunya sebelumnya, jadi sekarang dia akan pergi mencari Fu Feng Daois. Ia memutuskan untuk memperlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup, tanpa mempedulikan akibatnya. Maka, pada hari kedua, Yang Chen berangkat mengunjungi kediaman Taois Fu Feng. Untuk itu, ia secara khusus menanyakan lokasinya, yang ternyata bukan di puncak 7 puncak, melainkan di lereng tengah puncak hutan ungu. Ini adalah tempat yang hanya bisa ditinggali oleh para ahli tingkat Tao, yang mencari tempat berkultivasi yang tenang, sebuah keistimewaan yang tidak dinikmati oleh murid dan tetua lainnya. Lagi pula, para ahli tingkat Tao adalah pusat kekuatan sejati dari Sekte Xuandao. Jika seorang murid dalam biasa ingin bertemu dengan Fu Feng Daois, mereka hampir tidak dapat mendekati kediamannya, apalagi melihatnya. Hanya Yang Chen, sebagai murid inti, yang memiliki peluang sedikit lebih baik. Meskipun demikian, ia dihentikan di pintu masuk oleh seorang pemuda Taois yang melayani di sisi Taois Fu Feng. Anak laki-laki Tao ini memiliki bibir kemerahan dan gigi putih, tampak berusia sekitar 14 atau 15 tahun, tetapi basis kultivasinya telah mencapai alam bela diri bumi. Tidak mengherankan karena ia mengikuti Fu Feng Daois, dan akan sulit bila tingkat kultivasinya rendah. Kini, pemuda Tao itu menghentikan Yang Chen dan berkata dengan lembut, "Kakak senior Yang, bukannya aku ingin menghentikanmu, tapi guru memang punya aturan yang melarang orang tak berkepentingan masuk sesuka hati. Sebaiknya kau kembali, jangan sampai guru tahu dan marah lagi." Yang Chen memahami niat baik pemuda Tao itu, tetapi ia tidak akan pergi begitu saja tanpa bertemu dengan Taois Fu Feng hari ini. Maka ia berkata, "Adik junior, kau hanya perlu memberi tahu tetua Fu Feng bahwa aku, Yang Chen, datang mengunjunginya. Jika dia bersedia bertemu, itu akan menjadi keberuntunganku. Jika tidak, aku akan pergi ketika aku menyadari keberuntunganku tidak cukup. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu menjalankan tugas dengan sia-sia, batu-batu suci ini akan menjadi hadiah dariku, kakak seniormu." Setelah mengatakan itu, Yang Chen menyerahkan tas penyimpanan. Bocah Tao itu awalnya tidak terkesan, tetapi setelah membuka tas itu dan melihat batu-batu dewa, dia tanpa sadar terkesiap, berpikir Yang Chen benar-benar murah hati. Awalnya dia tidak ingin membantu Yang Chen, tetapi setelah menerima hadiahnya, bocah itu tidak dapat berkata apa-apa lagi. Sambil menunjukkan rasa hormat, dia berkata, "Kakak senior Yang, karena Anda tulus, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk meminta bantuan guru." "Terima kasih," kata Yang Chen. Pemuda Tao itu kemudian memasuki ruangan, dan tak lama kemudian, ia keluar dengan raut wajah aneh dan berkata, "Kakak senior Yang, guruku mengundangmu masuk."
Ia heran mengapa gurunya dengan mudahnya setuju bertemu dengan Yang Chen, padahal biasanya gurunya hampir tidak pernah bertemu dengan murid lainnya, bahkan murid inti sekalipun. Wajah Yang Chen berseri-seri karena gembira, dan dia membungkuk sebelum memasuki ruangan. Begitu memasuki ruangan, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah menjadi pemandangan dunia bunga persik yang berguguran, bagaikan surga. Di tengahnya terdapat sebuah danau besar, dan di danau itu, sebuah perahu kecil berlabuh, dengan seorang pria duduk di atas perahu itu. Pria ini duduk bersila, mengenakan topi bambu berbentuk kerucut, bermeditasi dalam diam. Tentu saja Yang Chen mengenali wajah pria itu. Bukankah ini seorang Taois Fu Feng? Guru, Yang Chen ada di sini, kata pemuda Tao itu. Yang Chen juga membungkuk hormat, junior memberi hormat kepada penatua Fu Feng. Lin kecil, kau boleh pergi dulu, kata Taois Fu Feng tanpa membuka mulut. Suaranya terus terngiang, tertanam kuat dalam ingatan orang-orang, membuatnya sulit dilupakan, seolah suaranya adalah hukum, jalan. Hal ini membuat Yang Chen merasa sedikit lebih hormat dan tidak berani menatap langsung ke arah Taois Fu Feng. Adapun pemuda Tao itu, ada rasa iri di matanya saat ia mundur. Lagi pula, meskipun ia telah melayani di sisi Taois Fu Feng selama bertahun-tahun, ia jarang memiliki kesempatan seperti itu untuk berduaan dengan gurunya. Setelah pemuda Tao itu pergi, Taois Fu Feng akhirnya berbicara, Yang Chen, sudah sekitar 2 bulan sejak kamu bergabung dengan sekte, kan? Ya, sudah sekitar itu, jawab Yang Chen. Pada awalnya ketika kau bergabung, kau menolak untuk menjadi murid salah satu dari kami para guru Tao. Sekarang bagaimana? Apakah kau sudah sadar dan datang untuk bersumpah menjadi muridku? Mulut Fu Feng Daois melengkung, nak, bergabung denganku sebagai murid adalah pilihan terbaik yang pernah kau buat. Jelaslah bahwa Fu Feng Daois telah salah paham, mengira Yang Chen datang ke sini untuk menjadi muridnya. Hal ini membuat Yang Chen sakit kepala. Apa yang paling ditakutkannya adalah hal ini, dan sekarang Fu Feng Daois masih berpikir demikian. Bagaimana dia akan menanggapinya? Yang Chen tak kuasa menahan tawa dan tangis, tak berani berpura-pura mendalam. Ia terpaksa menelan ludah dan berkata, Senior, niat saya datang ke sini hari ini bukan untuk menjadi murid Anda. Saya harap Anda tidak salah paham. Oh, wajah Fu Feng Daois menjadi gelap, dan dia segera berkata, Nak, apakah kamu mempermainkanku? Suaranya seperti membawa angin dingin, membuat orang menggigil ketakutan. Yang Chen tentu saja mendengar kemarahan dalam nada bicara Fu Feng Daois dan segera berkata, jangan salah paham, senior. Aku jelas tidak punya keberanian untuk bermain denganmu. Bukannya aku tidak ingin menjadi muridmu, tetapi aku ingin menjadi murid pewaris sejati melalui usahaku sendiri dan membungkam mulut beberapa orang. Setelah menjadi murid pewaris sejati, barulah aku akan memutuskan pilihan guruku. Aku bersumpah, jika aku ingin menjadi muridmu, kaulah satu-satunya pilihanku. Meskipun Fu Feng Daois masih agak tidak senang, dia akhirnya tidak mempermasalahkan Yang Chen. Dia tahu bahwa Yang Chen tidak berniat menjadi muridnya, dan apa yang dia katakan hanyalah omong kosong, tidak perlu dianggap serius. Tetapi ada satu hal yang dikatakan Yang Chen cukup baik, bahwa jika dia ingin memiliki seorang guru, Fu Feng Daois akan menjadi satu-satunya pilihannya. Ini memberi cukup muka pada Fu Feng Daois, dan mengenai apa yang dipikirkan Yang Chen, itu tidak menjadi masalah baginya. Fu Feng Daois setuju dengan kata-kata Yang Chen dan berkata, anak kecilmu benar-benar bersaing dengan Meng Hen Daois, bersikeras menjadi murid pewaris sejati melalui usahamu sendiri. Aku tidak bisa mengendalikannya. Tetapi karena kamu tidak menginginkan seorang guru, mengapa kamu datang kepadaku hari ini? Yang Chen segera menjawab, junior datang hari ini untuk meminta bantuan senior. Selama senior bersedia, saya siap memberikan poin kontribusi yang cukup. Poin kontribusinya cukup. Nak, beritahu aku berapa poin kontribusimu, tanya Taois Fu Feng, kalau cuma beberapa ratus, aku sarankan kau kembali saja. Jelas, Taois Fu Feng tidak peduli dengan beberapa ratus poin kontribusi dan tidak menganggapnya serius. Sekalipun Yang Chen bersedia memberikan jumlah itu, penganut Tao Fu Feng tidak akan mau menerimanya. Yang Chen berkata dengan jujur, junior memiliki 1.300 poin kontribusi. Aku ingin tahu apakah itu akan menarik perhatian senior. Oh, lebih dari 1.300 poin kontribusi. Fu Feng Daois mengangkat alisnya, tidak terkejut dengan jumlah poin kontribusinya, tetapi terkejut karena poin-poin itu ada di akun Yang Chen. Kamu baru bergabung dengan sekte ini 2 bulan yang lalu. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak poin kontribusi? Tanya Taois Fu Feng. Yang Chen menjawab, begitu aku bergabung dengan sekte, aku melakukan tugas gerbang api penyucian dan untungnya membunuh banyak murid mereka, sehingga memperoleh sejumlah poin kontribusi. Selain itu, bantuan yang diminta junior ini terkait dengan tugas itu. Fu Feng Daois menyeringai, nak, berdasarkan apa yang kau katakan, aku cukup tertarik. Aku penasaran dengan masalah apa yang kau hadapi dalam tugas di mana kau memperoleh lebih dari 1.000 poin kontribusi dan menginginkan bantuanku. Tentu saja, biar ku jelaskan, meskipun lebih dari 1.300 poin kontribusi tidaklah banyak, tetapi aku akan membantumu mengingat aku menganggapmu menyenangkan.
Jika kau bersedia memberikan semua poin kontribusimu kepadaku, aku akan membantumu. Junior bersedia. Yang Chen setuju tanpa ragu. Meskipun disayangkan, dia bisa mendapatkan poin kontribusi lagi, tetapi situasi dengan keluarga Ling tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Fu Feng Daois berkata, baiklah, ceritakan semua detailnya kepadaku. Yang Chen segera menjelaskan seluruh ceritanya. Mendengar semua itu, Fu Feng Daois berkata dengan kesal, dasar bocah, mengarang omong kosong untuk memancing ular keluar dari lubangnya, dan kau malah menyeretku ke dalam kebohonganmu. Sekarang, kau harus memintaku untuk membantumu menutupi kebohongan ini dan membantu gadis itu. Meskipun ia menegur sambil tersenyum, ia cukup senang di dalam hatinya. Setidaknya, kebohongan Yang Chen menunjukkan bahwa ia memang pilihan pertama Yang Chen sebagai seorang guru, yang merupakan cerminan dari karisma pribadinya. Karena itulah suasana hatinya membaik, dan dia bertanya, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Apakah keluarga Ling di kota Long White benar-benar menjadi boneka gerbang api penyucian? Dalam hal ini, Junior tidak berani berbohong. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Saat ini, setengah dari keluarga Ling berada di bawah kendali gerbang api penyucian. Keluarga Ling dalam bahaya yang mengancam, dan kecelakaan apapun dapat terjadi kapan saja. Selain itu, kota Long White berada di ambang kehancuran. Yang Chen juga membuat situasi tampak lebih serius. Namun, yang tidak disangkanya adalah Fu Feng Daois tiba-tiba tertawa terbahak-bahak tanpa alasan. Melihat Taois Fu Feng tertawa seperti ini, Yang Chen menjadi bingung. Penatua Fu Feng, kamu, Yang Chen bingung. Fu Feng Daois berkata dengan santai, Yang Chen, jika kau memberitahuku secara langsung, mungkin aku tidak akan meminta poin kontribusi. Tapi sekarang tidak masalah, aku tidak peduli dengan poin kontribusimu. Lagi pula, aku akan memberimu hadiah setelah masalah ini selesai. Hadiah aku. Yang Chen bahkan lebih bingung. Taois Fu Feng tahu bahwa Yang Chen tidak mengerti dan menjelaskan sambil tersenyum, Yang Chen, kamu mungkin tidak tahu bahwa sama seperti kamu mengerjakan tugas untuk mendapatkan poin kontribusi, kami para Taois juga harus menyelesaikan tugas untuk mendapatkan poin kontribusi. Namun, di level kami, ini tidak seperti levelmu saat ini, di mana kamu pergi ke Aula Skyreach untuk mengerjakan tugas. Dari sudut pandang kami, tidak ada tugas tingkat 1 hingga tingkat 10. Kami biasanya melakukan hal-hal yang menguntungkan Sekte Suandao, dan pemimpin Sekte, bersama dengan para Taois lainnya, yang menentukan jumlah poin kontribusi. Itulah sebabnya tidak semua tugas dapat menarik perhatian kami. Yang Chen sedikit bingung, tetapi segera mengerti, apakah senior bermaksud bahwa masalah yang baru saja saya sebutkan adalah sesuatu yang dapat menguntungkan Sekte Suandao. Hehe, gerbang api penyucian menggunakan separuh keluarga Ling sebagai boneka, dan tujuan mereka pasti penting. Menyelidiki masalah ini, jika aku menemukan petunjuk, itu akan sangat bagus, bahkan jika tidak, aku masih bisa menggagalkan rencana gerbang api penyucian. Menurut apa yang kau katakan, pasti ada banyak ahli tingkat dewa sejati yang ditempatkan oleh gerbang api penyucian. Jika aku bisa menggagalkan rencana mereka, itu akan menjadi kontribusi yang signifikan. Setelah aku kembali, akan ada banyak poin kontribusi untukku. Jadi, lupakan saja poin kontribusimu. Tapi kau harus meyakinkanku bahwa semua yang kau katakan itu benar, jadi aku tidak akan membuang-buang waktuku bepergian dengan sia-sia. Jika aku tahu kau mempermainkanku, nak, aku akan membuatmu menderita. Kata Taois Fu Feng. Yang Chen buru-buru berkata, Penatua Fu Feng, yakinlah, apa yang dikatakan junior itu benar adanya. Baiklah, aku akan mengurus masalah ini, dan aku akan berangkat hari ini. Kau kembali dulu. Jika semuanya berjalan lancar, aku akan memanggilmu setelah semuanya selesai, dan kau akan mendapatkan bagian dari hadiahnya, kata Taois Fu Feng. Yang Chen tidak tertarik dengan imbalannya, ia hanya ingin Taois Fu Feng menyelamatkan keluarga Ling dengan benar. Namun, dia tahu lebih baik daripada mengucapkan kata-kata itu dengan lantang, jadi dia membungkuk berulang kali, kalau begitu, junior akan pergi dulu. Baiklah, pergi. Fu Feng Daois melambaikan tangannya. Yang Chen segera pergi. Sekarang setelah Taois Fu Feng setuju membantu tanpa dia mengeluarkan poin kontribusi apapun, itu adalah hasil terbaik bagi Yang Chen. Dengan demikian, Yang Chen kembali ke kediamannya. Setelah kembali ke kediamannya, Yang Chen sekali lagi menyendiri. Yang Chen awalnya ingin menyelesaikan semua tugas dan naik ke peringkat murid warisan sejati sekaligus. Namun, setelah berhadapan dengan pengejaran dan upaya dua murid Daois jejak mimpi untuk membunuhnya, ia berubah pikiran. Kekuatannya masih kurang, dan ia tidak bisa terburu-buru meraih kesuksesan. Bahkan jika ia mengumpulkan cukup poin kontribusi dan mengikuti penilaian murid warisan sejati, Daois jejak mimpi pasti akan menghalanginya. Saat itu, jika kekuatannya tidak mencukupi, bukankah dia akan bermain di tangan Dream Trace Daois? Yang Chen tidak ingin hal itu terjadi, jadi dia memutuskan untuk berkultivasi sambil menjalankan tugas di waktu yang sama. Dengan cara ini, pada hari ketiga setelah Yang Chen memasuki pengasingan, Lu Changkong kembali ke Sekte Suandao dengan putus asa. Begitu dia kembali ke Sekte, dia langsung pergi menemui gurunya.
Taois jejak mimpi saat ini sedang menyendiri. Mendengar Lu Changkong ingin bertemu dengannya, ia pun memerintahkan bawahannya. Lu Changkong ini semakin tidak terkendali. Apa dia tidak tahu aku sedang menyendiri? Biarkan dia masuk. Dia sudah pergi selama sebulan, dan aku tidak tahu apakah dia sudah menyelesaikan masalah ini atau belum. Bawahan itu segera mengantar Lu Changkong masuk. Begitu Lu Changkong masuk, ia berlutut sambil menangis terseduh-seduh. Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Adik junior telah dibunuh oleh Yang Chen. Taois jejak mimpi gemetar mendengar kata-kata ini, lalu tiba-tiba menjadi dingin dan menatap Lu Changkong, berteriak, apa katamu? Katakanlah, kejutan hanyalah salah satu perasaan. Taois jejak mimpi bahkan merasa bahwa muridnya yang selalu berperilaku baik menipunya hari ini. Namun, Lu Changkong mengulanginya, menangis terseduh-seduh, dan berkata sambil menangis, Guru, Yang Chen membunuh adik junior saya. Saya tidak tahu cara apa yang digunakan anak ini. Kurang dari secangkir teh setelah saya dan adik junior saya berpisah untuk mengejarnya, adik junior saya terbunuh di tempat. Ketika saya tiba, Yang Chen sudah pergi. Dia bahkan mengejek bahwa Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Guru, adik junior saya pasti kehilangan ketenangannya saat mencoba membela kehormatan Anda, yang menyebabkan kekalahannya. Anda harus mencari keadilan untuknya. Lu Changkong sekarang menangis seolah hatinya hancur. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak menangis sesedih itu, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman. Lagi pula, kematian Yu Zhengguang sebagian adalah kesalahannya. Kalau saja dia memanfaatkan harta pemberian tuannya tadi, mungkin tidak akan ada masalah yang berarti. Jika dia bersama adik laki-lakinya, Yang Chen tidak akan berani menyerangnya. Tetapi dia tidak pernah mengucapkan kata-kata itu, dia hanya menambah bahan bakar ke dalam api dan mencoba memancing kemarahan tuannya. Berbicara, Lu Changkong menyerahkan mayat adik laki-lakinya. Melihat mayat Yu Zhengguang, Taois jejak mimpi berkobar dan benar-benar terprovokasi. Ia menggertakkan gigi dan berkata, Yang Chen, aku, Meng Hen, dan kalian tidak bisa didamaikan. Taois jejak mimpi telah berada di Sekte Suandao begitu lama sehingga ia hanya kalah dari satu orang dan di atas semua orang. Bahkan para ahli tahap pencerahan pun harus menghormatinya ketika berhadapan dengannya. Siapakah yang berani berhadapan langsung dengan Dream Trace Taois? Hanya sedikit yang berani melakukannya. Tapi itu pasti bukan anak kecil yang bahkan belum mencapai alam dewa sejati. Namun, makhluk kecil ini tidak memberinya muka, dan malah menyebabkan kerugian besar baginya. Tuan, kau harus membalas dendam untuk adik juniorku. Kita semua meremehkan kekuatan Yang Chen, teriak Lu Changkong, menyiratkan bahwa ia tidak lagi cocok untuk tugas itu. Sampah, tegur Taois jejak mimpi, keluar dari sini. Ya, Tuan. Lu Changkong sangat gembira. Mengingat situasi saat ini, bahkan jika tuannya menyuruhnya pergi, dia akan melakukannya dengan senang hati. Lagi pula, dia sama sekali tidak tahu menahu tentang jurus yang digunakan Yang Chen untuk membunuh adik laki-lakinya, dan saat ini, dia sama sekali tidak ingin berhadapan dengan Yang Chen. Penganut Taoisme jejak mimpi tidak berpikiran seperti itu. Kemarahannya saat itu sedang membara, dan bawahannya di sekitarnya dapat merasakannya, menggigil karena mereka takut amarahnya akan menimpa mereka. Kalian semua, awasi Yang Chen setiap saat. Begitu dia meninggalkan Sekte Suandao, segera beritahu aku. Kata Taois jejak mimpi dengan suara yang dalam, segera mengepalkan tinjunya. Baik, Tuan, orang-orang di bawahnya segera pergi, tidak berani menunda-nunda. Kemarahan Taois jejak mimpi belum mereda. Muridnya dikirim untuk membunuh Yang Chen, tetapi salah satu dari mereka malah mati. Bagaimana jadinya jika dilihat orang lain? Mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Yang Chen, jika kalian berani menentangku, kuharap kalian tidak meninggalkan Sekte Suandao. Kalau tidak, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Gumam Taois jejak mimpi. Yang Chen tidak menyadari kemarahan Taois jejak mimpi. Setelah retret ini, ia menghabiskan 2 bulan penuh dalam pengasingan. 2 bulan kemudian, Yang Chen digantung di kamarnya, tubuhnya dikelilingi oleh api yang menyala-nyala. Intensitas api dan ketebalannya jauh melebihi 2 bulan lalu. Yang Chen duduk di tengah kobaran api, dengan mulus mengendalikan 3 jenis api tanpa konflik. Ia telah menjadi jauh lebih cepat daripada 2 bulan lalu, bagaikan kilat. Melihat efek ini, Yang Chen tentu saja sangat gembira, dan ia menyeringai, kitab suci Tai Chi ini sungguh luar biasa. Sekarang saya telah berlatih hingga buku kelima dari kitab suci Tai Chi lantai pertama, dan hasilnya sungguh menakjubkan. Saya tidak dapat membayangkan betapa dahsyatnya jika lantai pertama disempurnakan, lalu lantai kedua dan ketiga dipraktikkan. Yang Chen sangat gembira, karena kekuatannya telah meningkat drastis dalam 2 bulan terakhir. Selanjutnya, dia harus pergi ke Skyridge Hall. Bagaimanapun, kultivasi yang terus-menerus dapat membawa seseorang ke ambang kemacetan. Begitu dia memutuskan untuk pergi, Yang Chen pun berangkat, dan dalam waktu singkat, dia tiba di Aula Skyridge. Penatua Feng masih menjadi diaken yang bertanggung jawab di sana. Sikap Tetua Feng terhadap Yang Chen sangat baik.
Ketika dia melihat Yang Chen, dia langsung tersenyum dan bertanya, "Yang Chen, temanku, apakah kamu di sini untuk mengambil tugas lagi?" "Penatua Feng, tolong beri aku daftar misi untuk ditinjau," kata Yang Chen. Tentu saja, Penatua Feng tidak mau menunda dan menyerahkan daftar misi kepada Yang Chen. Yang Chen meliriknya sekilas dan punya rencana tertentu. Daftar misi ini berubah secara dinamis, dengan tahapan yang berbeda menawarkan tugas yang berbeda pula. Dilihat dari tugas yang dilihatnya sekarang, hanya ada 2 misi tingkat tinggi yang cocok untuknya. Keduanya adalah misi swasta. Apa itu misi pribadi? Misi-misi ini dibagi menjadi tugas yang dirilis secara pribadi dan tugas sekte. Tugas sekte dikeluarkan oleh Sekte Suandao. Tugas pribadi dikeluarkan oleh murid atau tetua dalam sekte, dan penerima tugas dapat meminta poin kontribusi dari pemberi tugas setelah selesai. Kesulitannya ditentukan oleh poin kontribusi yang sebelumnya dinyatakan oleh penerbit. Yang Chen menganggap kedua misi pribadi ini cocok bukan karena mudah, tetapi karena tidak mengharuskannya meninggalkan sekte. Ya, tidak meninggalkan sekte Suandao merupakan hal yang paling penting bagi Yang Chen saat ini. Dia hampir bisa menebak ekspresi marah Taois jejak mimpi, dan menduga bahwa dia mungkin mencoba mencari cara untuk membunuhnya. Dia jauh lebih lemah dari lawannya, jadi tidak perlu terburu-buru masuk ke garis tembak mereka. Selama dia berada di Sekte Suandao, tidak peduli seberapa marahnya Taois jejak mimpi, dia tidak akan berani melakukan apapun padanya. Adapun 2 misi tersebut, yang satu adalah misi tingkat ke-8 dan yang satu lagi misi tingkat ke-10. Tugas tingkat ke-8 diberikan oleh seorang ahli pembuat jimat, yang mengharuskan penerima tugas untuk menguasai dao jimat dan membantunya dalam memurnikan jimat selama 2 bulan. Yang Chen berpikir ini kesempatan bagus untuk mempelajari dao jimat. Lagi pula, ia tidak menganggap seni bela diri jimat rohnya yang terbaik di 12 negara. Namun, periode 2 bulan itu terlalu lama. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen menyerah dan fokus pada misi tingkat ke-10. Misi level ke-10 ini terasa cukup menakutkan karena merupakan tugas level maksimal. Persyaratannya sangat ketat, pemberi tugas menginginkan eliksir Divine Grade yang sangat langka dan hampir tidak ada di pasaran. Penerbit bersedia memberikan formula pil sebagai hadiah, jadi siapapun yang dapat memurnikan eliksir akan dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Sejujurnya, Yang Chen juga tidak sepenuhnya puas dengan tugas ini. Lagi pula, dia sekarang cukup terkenal, dan memamerkan keahlian alkimianya pasti akan menimbulkan lebih banyak kehebohan. Saat itu, dia bahkan mungkin menarik perhatian tokoh-tokoh kuat selain Taois jejak mimpi. Yang Chen benar-benar tidak ingin mendapat masalah lagi sekarang. Namun, ia memikirkannya, di mana di dunia ini ada begitu banyak tugas yang dirancang khusus untuknya. Tugas ini dapat memungkinkannya mempelajari Divine Grade Elixir secara gratis, jadi mengapa tidak melakukannya? Ditambah lagi, karena tidak ada tugas lain yang cocok saat ini, Yang Chen hanya bisa menghela napas dan berkata, "Penatua Feng, mari kita lakukan tugas ini." Melihat tugas yang ditunjukkan Yang Chen, Penatua Feng tertegun. Awalnya, ia mengira Yang Chen akan melakukan beberapa tugas berbahaya untuk meningkatkan poin kontribusinya. Namun, tanpa diduga, Yang Chen justru memilih tugas alkimia. Terlebih lagi, itu adalah tugas alkimia tingkat 10. Yang Chen, temanku, apakah kamu yakin ingin memilih tugas ini? Tanya Penatua Feng dengan heran. Ada apa? Apakah ada masalah? Tanya Yang Chen dengan bingung. Penatua Feng berkata dengan senyum getir, "Yang Chen, sahabatku, aku harus mengingatkanmu beberapa hal. Begini, tertulis dengan jelas di tugas ini bahwa jika kau bisa menyempurnakan pil bintang Z, maka gagal dalam tugas ini bukanlah kerugian besar. Namun, jika kau tidak bisa menyempurnakan pil bintang Z dan membutuhkan penerbit tugas untuk menyediakan formula pilnya, jika kau gagal, harga yang harus kau bayar akan menjadi 2 kali lipat poin kontribusi yang tertera sebagai hadiah. Artinya, jika kau gagal, kau harus membayar orang ini 2 kali lipat poin kontribusinya." Penatua Feng mengingatkannya. Yang Chen mengangkat sebelah alisnya, karena sebelumnya dia tidak memperhatikan dengan saksama, dan sekarang ternyata konsekuensinya sangat parah. Sanjungan Penatua Feng terhadap Yang Chen kini semakin nyata, saat ia melanjutkan, "Izinkan aku jujur padamu, Yang Chen, sahabatku. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang menggunakan metode ini untuk memancing orang lain, dan sekarang, hanya sedikit orang yang masih tertipu." "Apa maksudmu, memancing?" Yang Chen bertanya dengan bingung. "Ya, umpan. Memposting tugas menggunakan formula pil yang sangat langka untuk memikat orang. Jika seseorang benar-benar dapat memurnikan eliksir, maka mereka cukup membayar poin kontribusi untuk eliksir tersebut, menghindari kerugian. Jika orang tersebut tidak dapat memurnikan eliksir, mereka dapat menerima poin kontribusi 2 kali lipat, menghasilkan keuntungan besar. Namun, penerbit tugas ini, Penatua Ming, menawarkan formula pil ilahi, jadi itu seharusnya bukan umpan. Lagi pula, umpan tidak membutuhkan formula pil yang begitu berharga, tetapi untuk alasan ini, kau harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Kudengar Penatua Ming ini memiliki temperamen yang sangat mudah tersinggung dan memiliki kekuatan di alam dewa sejati kesempurnaan agung.
Sebaiknya hindari mengambil tugasnya sebisa mungkin. Setelah kau mengambilnya, kegagalan akan datang dengan harga yang mahal, saran Penatua Feng. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia mengusap dagunya, berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen berkata dengan tenang, jadi maksudmu Tetua Ming ini sudah mencapai tingkat kesempurnaan agung alam dewa sejati. Ya, benar, jawab Penatua Feng. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah dalam menjalankan tugas ini, kata Yang Chen perlahan. Awalnya ia mengira tugas itu mungkin semacam skema umpan di mana tugas itu sendiri tidak tulus, yang dapat mengakibatkan kesalahan. Namun jika Tetua Ming ini memiliki reputasi tinggi dan kekuatan di alam dewa sejati kesempurnaan agung, maka kemungkinan ini menjadi umpan rendah, dan menerima tugas ini sepenuhnya baik-baik saja. Pada saat yang sama, Yang Chen berkata, Penatua Feng, tolong proses dokumennya untukku. Dengan senyum masam di wajahnya, Penatua Feng menyadari bahwa semua yang telah dikatakannya sia-sia, tetapi dia tahu tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak lagi. Tanpa membuang-buang kata lagi, dia segera memproses dokumen untuk Yang Chen. Yang Chen kemudian menanyakan lokasi Penatua Ming dan berangkat menuju kediamannya. Tetua Ming tinggal di puncak hutan ungu di antara 7 puncak, di area yang sama dengan Taois Fu Feng, tetapi di lokasi yang berbeda. Taois Fu Feng berada di tengah lereng, sementara Tetua Ming tinggal di puncak. Di sisi lain, menemukan Penatua Ming jauh lebih mudah. Yang Chen cukup menunjukkan dokumen tugas dan token identitasnya, dan ia pun dengan mudah bertemu dengan Penatua Ming. Sekilas, Penatua Ming tidak memiliki kehadiran yang mengesankan. Akan tetapi, saat matanya tertuju pada Tetua Ming, dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, karena mata Tetua Ming tampak seperti mata elang, setajam pisau. Tidak sulit untuk menilai bahwa Penatua Ming bukanlah orang yang mudah untuk diajak berurusan. Nak, apakah kau yang menerima tugas pil bintang Zeku? Tanya Penatua Ming dengan suara berat. Memang benar aku, Junior. Yang Chen menjawab dengan hormat. Mendengar kata-kata ini, aura Penatua Ming langsung terpancar. Saat aura itu menyebar, Yang Chen bergidik dan jelas merasa bahwa Penatua Ming memang sosok yang kuat di alam dewa sejati kesempurnaan agung, tanpa melebih-lebihkan. Di tengah aura di sekitarnya, Yang Chen merasa sulit bernapas. Dia menggertakkan giginya dan berkata, orang tua, apa maksudmu? Kau pikir kau bisa menipuku, nak? Pil Z-Starku adalah eliksir kelas ilahi, dan banyak alkemis hebat telah mencoba dan gagal menyempurnakannya. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa melakukannya? Apa kau benar-benar berpikir ramuanku sesederhana hauton berlapis gula? Teriak Penatua Ming, geram. Tidak heran dia marah, karena siapapun yang melihat pemuda seperti Yang Chen melaksanakan tugas mungkin mengira dia hanya bercanda. Sampai batas tertentu, Yang Chen juga bisa memahami hal ini, jadi dia berkata, Penatua Ming, saya bisa memahami perasaan Anda. Namun, saya yakin, jika saya gagal, Anda bisa mengurangi poin kontribusi saya 2 kali lipat. Saya sudah siap secara mental untuk itu. Oh, jadi kau akan langsung mempelajari formula pilku dan mencoba menggunakannya. Penatua Ming mencibir. Kau benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu sendiri, nak. Tapi karena kau pikir poin kontribusimu terlalu tinggi, aku tidak keberatan mengubahnya menjadi negatif. Jelas dia tidak percaya Yang Chen mampu memurnikan ramuan tersebut, karena dari sudut pandang manapun orang memandang Yang Chen, dia tidak terlihat memiliki hubungan dengan seorang alkemis agung. Namun, karena Yang Chen bersedia membayar poin kontribusi 2 kali lipat sebagai penalti jika dia gagal, Penatua Ming tidak perlu khawatir. Nak, ini formula pilnya. Aku beri waktu 3 bulan. Kalau kau bisa menyempurnakan pil ini untukku dalam 3 bulan, aku akan memberimu semua poin kontribusi yang kujanjikan, dan aku akan minta maaf padamu. Kalau kau gagal, aku hanya bisa membuat poin kontribusimu negatif. Perlu kuingatkan juga, pil Z-Star hampir mustahil dibeli. Kalau kau bisa membelinya, aku tidak akan keberatan kau benar-benar menyempurnakannya sendiri. Aku hanya butuh 1 pil. Tapi, kusarankan kau menyerah saja. Aku sudah lama mencari ramuan ini dan baru menemukan formula pilnya. Kata Penatua Ming dingin. Baiklah, sudah cukup bicaraku, kau boleh pergi sekarang. Mempelajari tubuh Dharma binatang segudang garis bawah 1 Yang Chen memang sedikit kesal, tetapi tidak ada jalan lain, orang lain itu berada di tahap dewa sejati kesempurnaan agung, dan itu cukup normal untuk tidak memberinya, seorang murid inti, wajah apapun. Tentu saja, dia tidak merasa tidak suka terhadap Tetua Ming. Meskipun Tetua Ming telah memperlihatkan penampilan yang garang dan jahat dari awal hingga akhir, dia tidak memiliki niat jahat terhadap Yang Chen, dan hanya berbicara dengan sikap garang, tanpa menghinanya. Perilaku seperti itu hanya menunjukkan bahwa orang lain tersebut memiliki kepribadian yang jujur, dan tidak ada masalah dengan karakternya. Untuk melampiaskan kekesalannya, Yang Chen harus membungkam Penatua Ming dengan lembar jawabannya. Memikirkan hal ini, Yang Chen berkata, kalau begitu, Junior akan pergi. Setelah mengatakan ini, Yang Chen mengambil formula pil dan berbalik untuk pergi. Penatua Ming tidak menganggapnya serius, karena ia sudah mempersiapkan diri secara mental saat melepaskan tugas tersebut.
Melihat Yang Chen pergi, ia tetap duduk bersila dan mulai berkultivasi. Yang Chen kembali ke kediamannya. Dalam perjalanan pulang, ia mempelajari formula pil Z-Star dengan saksama. Meskipun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk formula pil ini sangat berharga, mudah baginya untuk mengumpulkan 3 hingga 5 porsi bahan dengan kekayaannya saat ini, karena ia tidak hanya memiliki kekayaan aslinya sendiri tetapi juga kekayaan para murid gerbang api penyucian seperti Tuan Muda Bulu Darah. Sekarang kekayaan bersihnya tidak sedikit, dan ia memiliki sejumlah uang cadangan. Pil bintang Z ini benar-benar dapat meningkatkan efeknya dan membantu para kultivator menerobos ke tahap dewa sejati. Tidak heran Penatua Ming sangat menginginkan pil bintang Z ini. Mungkin dia tidak jauh dari tahap pencerahan, terjebak di jalan buntu, dan ingin menggunakan pil bintang Z ini untuk membantu dirinya menerobos jalan buntu dan mencoba tahap pencerahan. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Antara tahap dewa sejati dan tahap pencerahan, terdapat beberapa hambatan, yang masing-masing sangat menyusahkan bagi para kultivator. Akan tetapi, kenyataan yang dialami Yang Chen membuat dia tidak percaya bahwa pil langka ini tidak tersedia untuk dijual di dunia, karena pil yang membantu kultivator tahap dewa sejati seharusnya tersedia untuk dibeli. Tetapi setelah memikirkannya, dia mengerti. Belum lagi pil bintang Z ini, bahkan ramuan tingkat dewa lainnya mungkin sangat langka di dunia. Bahkan jika mereka terlihat, mereka biasanya adalah ramuan tingkat dewa tingkat rendah. Mengapa? Itu karena para alkemis hebat itu menyembunyikan formula pil di tangan mereka dan menyempurnakannya sendiri, memonopoli dan menaikkan harganya. Untuk membelinya, seseorang harus pergi langsung ke para alkemis hebat. Pergi langsung ke para alkemis hebat untuk membeli pil tentu akan mahal, dan bahkan jika ada pil yang dapat membantu seorang kultivator tahap dewa sejati untuk menerobos, pil tersebut mungkin tidak dapat digunakan pada tingkat kesempurnaan agung tahap dewa sejati. Tidak heran Penatua Ming begitu gelisah. Namun, bagi Yang Chen, ini bukan hal yang mustahil. Pil bintang Z ini adalah ramuan tingkat dewa tingkat tinggi. Aku belum pernah mencoba memurnikan ramuan semacam ini sebelumnya, gumam Yang Chen dalam hati. Aku ingin tahu tantangan apa yang akan kuhadapi. Dengan pikiran-pikiran ini, Yang Chen kembali ke kediamannya. Dia memanggil Gulius Hui dan menyerahkan persyaratan material pada formula pil kepadanya, meminta Gulius Hui untuk membantunya mengambilnya. Yang Chen mempercayai efisiensi Gulius Hui. Hanya dalam waktu setengah hari, Gulius Hui kembali dengan bahan-bahan di tangan, setelah mengumpulkan 4 set bahan pil bintang Z sesuai dengan instruksi Yang Chen. Jika orang lain, bahkan seorang alkemis berpengalaman yang akrab dengan pil bintang Z pun mungkin hampir mustahil untuk berhasil memurnikan 4 set bahan. Namun, Yang Chen berbeda. Dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Sekarang, dia mengeluarkan tungku pilnya, dengan hati-hati meletakkan bahan-bahan ramuan, dan dengan cermat mulai memurnikannya. Upaya pertamanya dalam menyempurnakan pil bintang Z tidak menghasilkan kejutan apapun, dan gagal total. Namun bagi Yang Chen, tidak perlu berkecil hati, karena upaya pertama ini dimaksudkan untuk belajar dan mendapatkan pengalaman. Lalu tibalah percobaan kedua. Gagal lagi, tapi secara keseluruhan ada peningkatan yang signifikan. Lalu tibalah percobaan ketiga. Harus dikatakan bahwa ramuan tingkat dewa tingkat tinggi memang memberikan sedikit tekanan pada Yang Chen, karena awalnya ia mengira ia dapat berhasil pada percobaan ketiga. Ternyata, percobaan ketiga juga gagal. Hal ini membuat Yang Chen merasa agak tidak berdaya, tetapi dia tidak kehilangan kepercayaan dirinya. Sepertinya aku harus lebih serius untuk percobaan keempat, kata Yang Chen sambil tersenyum pahit. Lagi pula, bahan untuk ramuan ini cukup berharga. Baginya, menyia-nyiakan bahan ramuan adalah hal yang tidak dapat ditoleransi. Bahkan jika itu terjadi pada dirinya sendiri. Sambil memikirkannya, Yang Chen mulai memurnikan tungku keempat. Kali ini, dia sudah memahami teknik dan karakteristik pemurnian pil bintang Z. Sekali lagi menyempurnakannya, Yang Chen menjadi jauh lebih mahir, baik itu pengendalian tembakan maupun pengendalian situasi, keduanya tidak dapat dibandingkan dengan 3 percobaan sebelumnya. Akhirnya, kerja keras membuahkan hasil, dan pada percobaan keempat dalam alkimia, aroma pil memenuhi udara. Yang Chen mengangkat tutup tungku pil, melihat ramuan di dalamnya, dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, pilnya sudah terbentuk, hahaha. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia memurnikan ramuan tingkat dewa yang tinggi, dan bisa berhasil adalah terobosan penting bagi Yang Chen. Aku ingin tahu sudah berapa hari berlalu sejak sesi pemurnian ini. Yang Chen menggosok alisnya, karena dia berada di ruangan itu, entah merenungkan atau fokus pada alkimia, dan hampir tidak bisa mengendalikan waktu. Begitu saja, saat Yang Chen mendorong pintu hingga terbuka, Gulius Hui sudah berada di luar, mendorongnya untuk langsung bertanya, Lius Hui, sudah berapa hari aku menyendiri? Tuan muda, Anda telah berkultivasi selama 3 hari. Jawab Gulius Hui. Hanya 3 hari. Yang Chen tercengang. Kalau saja Tetua Ming tahu bahwa dia berhasil memurnikan pil bintang Z hanya dalam 3 hari, dia mungkin akan sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menunggu beberapa hari lagi sebelum memberikan pil tersebut agar tidak membuat Tetua Ming kewalahan dan terkejut.
Untuk saat ini, dia harus fokus pada kultivasi. Berpikir tentang kultivasi, Yang Chen tiba-tiba teringat sebuah metode kultivasi yang pernah ia minati sebelumnya. Metode ini, yang hanya bisa dipraktikkan oleh murid inti, disebut tubuh Dharma Binatang Segudang. Dia telah melihat tubuh Dharma Binatang Segudang ini digunakan oleh beberapa murid inti, dan kekuatannya memang luar biasa. Namun, saat pertama kali membelinya, dia harus menyerah karena poin kontribusinya tidak cukup. Tapi sekarang berbeda. Karena dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya secepat itu, tidak ada salahnya mempelajari tubuh Dharma Myriad Beast ini terlebih dahulu. Tuan muda, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya Gu Liushui sambil tersenyum. Liushui, bantu aku menemukan metode kultivasi. Yang Chen menyerahkan tokennya dan langsung menyerahkan masalah itu kepada Gu Liushui. Gu Liushui senang mendengar Yang Chen meminta dia melakukan sesuatu. Entah mengapa, melakukan sesuatu untuk Yang Chen membuatnya sangat bahagia. Bahkan, menjalankan tugas pun dilakukan dengan sukarela. Yang Chen menatap punggung Gu Liushui, tenggelam dalam pikiran yang dalam. Orang tua Gu Liushui pernah membuat Lin Baihuo marah, dan Lin Baihuo bersikeras menikahi Gu Liushui karena dendam. Dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sekarang setelah aku menerimanya, secara logis, Lin Baihuo seharusnya sudah bergerak, tetapi sejauh ini semuanya tenang. Yang Chen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati dan waspada. Konon katanya anjing yang menggigit tidak akan menggonggong. Semakin kejam seseorang, semakin tenang dia sebelum bertindak. Tentu saja, Yang Chen tidak mudah takut. Ia telah mempersiapkan diri secara mental sebelum menerima Gu Liushui. Dalam waktu 2 jam, Gu Liushui menguasai metode kultivasi tubuh Dharma Binatang Segudang. Saat Yang Chen mengambil metode tersebut, dia melanjutkan kultivasinya dengan menargetkan tubuh Dharma Binatang Segudang. Dia telah mempelajari persyaratan untuk teknik ini sebelumnya. Kunci untuk berkultivasi adalah menemukan esensi binatang iblis yang cukup. Yang Chen tidak punya petunjuk apapun saat ini, tetapi dia tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, jadi dia memutuskan untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Begitu saja, setengah bulan berlalu saat Yang Chen mempelajari tubuh Dharma Binatang Segudang dan gaya Hunyuan. Merasa sudah saatnya, Yang Chen memutuskan untuk menyerahkan pil bintang Z. Menyerahkan pil Z Star setelah setengah bulan tidaklah terlalu lama, tetapi Yang Chen tidak mampu menunggu selama itu. Ia tidak bisa membuang waktu lagi, jadi ia bangkit dan pergi menemui Penatua Ming. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di puncak hutan ungu. Karena sudah pernah ke sana sekali, lebih mudah baginya untuk menemukan Penatua Ming. Namun, Tetua Ming tidak menyangka Yang Chen akan menemukannya secepat itu. Sama seperti saat pertama kali, Tetua Ming tampak galak saat berkata, "Nak, kulihat kau datang menemuiku secepat itu, sepertinya kau menyadari kesulitan dalam memurnikan pil bintang Z dan memutuskan untuk menyerah. Karena kau sudah menyerah, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya. Kau tampaknya tidak memiliki banyak poin kontribusi, jadi karena mempertimbangkan kemudahan dan ketidaktahuanmu, orang tua itu hanya akan mengurangi 2 kali lipat jumlahnya." Mendengar kata-kata Penatua Ming, Yang Chen terdiam. Dengan pasrah, ia berkata, "Penatua Ming, Anda salah paham. Saya datang menemui Anda untuk menyelesaikan tugas ini. Apa katamu?" Pupil Penatua Ming mengecil, menyelesaikan tugasnya. "Apa kau berhasil menemukan pil bintang Z?" Temukan, Yang Chen tidak menjelaskan lebih lanjut, sebaliknya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Begitulah." Saat percakapan berakhir, Yang Chen mengeluarkan pil bintang Z dan berkata, "Penatua Ming, silakan lihat." Penatua Ming masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya, menatap lurus ke arah pil bintang Z, seluruh tubuhnya gemetar karena kegirangan, ini benar-benar pil bintang Z, nak, bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kau melakukannya? Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Bagaimanapun, dia telah menunggu pil bintang Z entah sudah berapa lama. Dia sudah lama bermimpi mendapatkan pil ini, tetapi meskipun dia punya formula pilnya, berapa banyak orang yang bisa menyempurnakannya? Para ahli alkimia itu sulit diundang, dan siapa yang akan menyempurnakannya untuknya? Tetapi sekarang, pil itu muncul tepat di hadapannya. Bagaimana mungkin Penatua Ming tidak bersemangat? Ia tak percaya pemuda seperti Yang Chen telah menyempurnakannya, tetapi pil itu ada tepat di depannya. Penatua Ming tahu bahwa bertanya lebih lanjut akan agak menyinggung, jadi setelah menarik napas dalam-dalam, ia berkata, "Anak kecil, aku sungguh berterima kasih. Seperti yang kukatakan sebelumnya, karena kau telah mengeluarkan pil bintang Z, aku akan memberimu hadiah yang dijanjikan dan meminta maaf. Soal permintaan maaf, lupakan saja, tapi aku tidak akan meremehkanmu dan akan memberimu kompensasi tambahan." Pada titik ini, Penatua Ming agak malu. Yang Chen tahu bahwa Tetua Ming tidak pernah menyangka dia akan berhasil memurnikan pil, dan sekarang dia tidak sanggup meminta maaf. Namun, ia bukan tipe orang yang agresif, jadi Yang Chen menjawab dengan senyum ramah, "Penatua Ming bercanda. Kita berasal dari sekte yang sama, tidak perlu minta maaf. Sebagai juniormu, sudah menjadi tugasku untuk meracik pil untukmu.
Hal ini memungkinkan Penatua Ming menuruni tangga dengan anggun, dan wajahnya berseri-seri karena sukacita. Ia berkata, anak muda, aku lega kau melihat segala sesuatunya dengan begitu terbuka. Namun, imbalan lainnya tetap harus diberikan. Itu sudah disepakati sebelumnya, dan kau harus menerimanya, apapun yang terjadi. Saat dia selesai berbicara, Penatua Ming menyerahkan sebuah tas penyimpanan. Yang Chen mengambil tas penyimpanan itu, dan setelah melihat isinya, ia menarik napas dalam-dalam. Tas itu berisi batu-batu suci yang besar. Penatua Ming sungguh murah hati. Jumlah batu-batu suci yang diberikannya bukanlah jumlah yang sedikit. Baiklah, saya sudah mengirimkan poin kontribusi Anda ke Skyreach Hall sebelumnya. Ini token pesanan saya untuk Anda klaim poin kontribusi Anda, kata Penatua Ming sambil menyerahkan token tersebut. Yang Chen menerima token pesanan, mengangguk berulang kali, bertukar beberapa kata sopan, dan kemudian pergi ke Skyreach Hall untuk mengambil hadiahnya. Begitu saja, Yang Chen tiba di Skyreach Hall. Saat ini, Yang Chen adalah pengunjung tetap di Skyreach Hall, dan dia akrab dengan Penatua Feng. Penatua Feng juga terkejut melihat Yang Chen kembali begitu cepat, dan dia bertanya-tanya apa yang sedang dia rencanakan kali ini. Namun, Yang Chen langsung ke pokok permasalahan dan menyerahkan token pesanan, sambil berkata, Penatua Feng, ini adalah tugas yang diberikan kepada saya oleh Penatua Ming. Saya telah menyelesaikan tugasnya, jadi tolong berikan saya poin kontribusi. Apa? Mata Tetua Feng terbelalak kaget. Apakah ada masalah, Tetua Feng? Tanya Yang Chen bingung. Tidak masalah. Penatua Feng memandang Yang Chen seperti sedang melihat monster. Ia merasa tidak bisa lagi memahami Yang Chen dengan penalaran normal. Orang ini ternyata benar-benar jahat. Dia patuh menambahkan poin kontribusi untuk Yang Chen. Ngomong-ngomong, Penatua Feng, apakah ada tugas baru akhir-akhir ini? Yang Chen bertanya. Penatua Feng menarik napas dalam-dalam melihat Yang Chen masih ingin mengerjakan lebih banyak tugas. Berbisik pada dirinya sendiri bahwa Yang Chen memang orang yang terobsesi dengan tugas, ia berkata, Yang Chen, temanku, ini daftar misi terbaru. Silakan lihat. Yang Chen mengambil daftar misi dan memeriksanya dengan saksama. Ia menemukan bahwa, meskipun tidak ada tugas tingkat 10 yang cocok, ada beberapa tugas tingkat 9 yang bisa dicoba. Aku akan memilih yang ini. Yang Chen segera menetapkan tugas tingkat 9 yang baru. Melihat pilihan Yang Chen, Penatua Feng hampir tersentak kaget. Yang Chen ini benar-benar gila. Dia baru saja menyelesaikan tugas tingkat 10 yang sangat sulit dan langsung mengunci tugas tingkat 9. Misi-misi ini, yang hampir mustahil diselesaikan oleh orang biasa, tampak begitu mudah bagi Yang Chen.